Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai project atau em, apa project UAS ya, di mana dalam project tersebut saya perlu membeli beberapa poin dan salah satu poinnya adalah Strategic Technology Commercialization, Industry 4.0, and Society 5.0. Oke, sebelum kita masuk ke dalam inti topiknya, ya, jadi di sini saya mau berterima kasih dulu kepada Pak Haris selaku dosen pengampu ya dalam mata kuliah manajemen strategi. Oke, baiklah. Lanjut, saya akan memperkenalkan diri saya. Saya merupakan mahasiswa teknik industri di semester akhir dari Universitas Pancasila. Oke, saya rasa itu saja ya yang bisa saya jelaskan mengenai pembukaannya. Oke, Strategic Technology Commercialization Industry 4.0 and Society 4.0. Oke, lanjut slide selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai manajemen strategi, ya, dimana fokus dalam slide ini sebenarnya kita lebih merujuk pada bagaimana sih strategi yang bisa diterapkan dalam era yang kita sedang hadapi, yaitu mulai dari commercialization, industri 4.0, dan society 5.0. Dari era-era ini ya, kita bisa melihat peluang untuk menjadi diri yang lebih baik sehingga kita bisa bermanfaat untuk diri sendiri dan juga orang lain dan juga bahkan negara atau bahkan bisa merubah dunia ya dengan memanfaatkan teknologi-teknologi ini dari hal yang sederhana hingga hal yang luar biasa. Oke, manajemen strategi ya didefinisikan sebagai suatu rangkaian keputusan dan tindakan yang menghasilkan formulasi dan implementasi rencana untuk mencapai tujuan ya, tujuan perusahaan. Jadi sebagai suatu rangkaian keputusan, ya, perencanaan, kemudian diterapkan, ya, tindakan sehingga menghasilkan sebuah rancangan, formulasi dan penerapan rencana ya untuk mencapai tujuan. Ya, jadi setelah kita melakukan perencanaan, kita melakukan penerapan untuk mencapai sebuah tujuan, yaitu bisa apa aja ya. Tapi di sini kita berfokus pada perusahaan. Nah, berdasarkan definisi ini ya, kita bisa mendapatkan beberapa manfaat dengan menerapkan manajemen strategi. Salah satu manfaat yang bisa kita peroleh yaitu kita bisa menjadi lebih unggul ya dibandingkan kompetitor ya karena dengan menerapkan strategi yang baik kita bisa membaca peluang yang ada dalam marketplace mungkin ya semacam itu, kemudian bisa menjaga visi misi yang telah ditetapkan jadi nggak kemana-mana ya, nggak acak-acakan lah ya jika kita melakukan strategi, jadi tetap pada visi dan misi yang telah kita rencanakan dan sepakati. Kemudian, manfaat selanjutnya membantu performa perusahaan yang mengarah dan berkembang pada perkembangan secara kontinu. Ya, jadi performa perusahaan itu dengan menerapkan manajemen strategi itu bisa tetap stabil secara kontinu. Lalu menciptakan tim yang kompak dengan menerapkan komunikasi dan implementasi strategi secara bersama-sama menuju tujuan perusahaan. Kemudian manfaat selanjutnya menerapkan strategi yang mampu membantu pihak manajemen perusahaan agar lebih sadar, aware terhadap tren dan tantangan industri sehingga kedepannya bisa lebih siap dalam menjawab tantangan di masa yang akan datang. Dan poin terakhirnya yaitu dapat juga ya diartikan sebagai sebuah proses di mana pemasar melakukan produksi skala penuh, menetapkan harga, membangun jaringan distribusi, dan membuat rencana promosi akhir untuk memperkenalkan produk di semua pasar. Nah, jadi dengan menerapkan strategi ini ya, banyak hal yang bisa kita tahu. Sehingga langkah-langkah yang akan kita hadapi selanjutnya itu khususnya yang nggak baik ya, itu bisa dilakukan pencegahan. Sehingga improvisasi terhadap organisasi itu ya bisa dilakukan.
ya dengan melakukan manajemen strategi, sehingga hasil atau output yang dihasilkan itu bisa menjadi lebih baik sesuai dengan target yang telah direncanakan atau visi misi tadi ya. Oke, lanjut ya, kita membahas mengenai teknologi commercialization, di mana kata ini ya, kalau kita lihat dari kalimatnya ya, teknologi commercialization itu dibagi menjadi dua, komersialisasi dan teknologi. Oke, kita akan bahas dulu mengenai teknologi ya, berdasarkan Capone dan Glaser uh, tahun 1987, di mana berdasarkan mereka ya, teknologi itu merupakan know-how ya, kita mengetahui informasi yang dibutuhkan, information required to produce and sell products or services, dan proper set of knowledge, stock of relevant knowledge that allows new technique to be derived. Ya, jadi berdasarkan pendapat mereka ya, kita kita know-how ya, mengetahui informasi yang dibutuhkan untuk apa? Untuk mengelola ya, dan juga melakukan penjualan dan penawaran terhadap pelayanan-pelayanan ya yang kita lakukan ya, tentu kepada pelanggan, customer yang membutuhkan produk dan pelayanan tersebut ya. Proper set of knowledge, stock of relevant knowledge ya, jadi sekumpulan pengetahuan yang dapat ditemukan ya, yaitu apa? Teknik-teknik ya, teknik-teknik baru untuk melakukan mengelola dan menjual atau memberi pelayanan ya kepada masyarakat, seperti itu. Nah, bagaimana dengan komersialisasi? Ya, komersialisasi itu merupakan sebuah program atau kegiatan yang meningkatkan nilai atau mengurangi biaya mengintegrasikan produk baru atau jasa. Jadi sebuah program kegiatan yang meningkatkan nilai atau mengurangi biaya secara efisien mengintegrasikan produk baru atau jasa. Nah, seperti itu mengenai definisi dari teknologi commercialization. Komersialisasi teknologi diartikan sebagai moving technology to profitable position, ya, posisi yang menguntungkan. Dimana dengan kita melakukan komersialisasi teknologi itu, kita melakukan perubahan teknologi untuk berada pada posisi yang menguntungkan. Teknologi dikembangkan sedemikian rupa sehingga mencapai suatu titik di mana teknologi tersebut bisa diaplikasikan pada suatu kegiatan produksi atau konsumsi yang menghasilkan keuntungan pada penemunya ya, pada orang yang menerapkannya ya. Nah, di sini berdasarkan Parker dan Manley tahun 2001 ya, terdapat dua fase komersialisasi teknologi ya, scientific research dan consumption ya. Jadi berdasarkan Parker dan Manley ini ya, terdapat dua titik di mana teknologi menghasilkan keuntungan ya. Komersialisasi pertama yaitu scientific research terjadi saat teknologi dihasilkan dan dari scientific research berhasil menciptakan lisensi. Lalu fase kedua yaitu consumption terjadi saat teknologi diubah atau diaplikasikan ke dalam sebuah produk melalui suatu aktivitas produk development di perusahaan agar dapat digunakan dalam kegiatan produksi lanjut atau konsumsi. Nah, seperti itu ya berdasarkan Parker and Manley. Jadi terdapat dua fase komersialisasi teknologi, yaitu scientific research dan fase keduanya yaitu consumption ya, di mana di tengah fasenya itu ya, berdasarkan hasil dari scientific research kemudian dilakukan penerapan yaitu product development sehingga bisa digunakan oleh pelanggan, consumption ya. Nah, ini merupakan
di slide selanjutnya ini ya merupakan model komersialisasi teknologi Goldsmith ya. Proses komersialisasi teknologi yang ditemukan di dalam literatur mengambil perspektif kedua ya dari konsep yang ditemukan oleh Parker dan Manley ya. Parker dan Manley ya. Jadi dia berhasil memadukannya atau merupakan elaborasi dari perspektif kedua yaitu mengenai pengembangan produk baru. Nah, pandangan yang umum dari perspektif tersebut ya menyebutkan bahwa komersialisasi teknologi pengembangan produk baru berawal dari pemahaman atas masalah yang dihadapi di dunia nyata ya, baik di perusahaan maupun di kehidupan sehari-hari. Nah, dari pemahaman itu ya akhirnya mendorong seseorang untuk berimajinasi ya mengenai solusi yang dinilai berpotensi bagi masalah tersebut untuk diselesaikan ya, yang disebut sebagai fase imagining. Nah, ide mengenai teknologi tersebut akan dimatangkan di dalam fase inkubasi, incubating, yang meliputi pengujian teknologi dan penentuan daya komersialnya. Nah, tujuan tahap tersebut ya untuk menentukan ekspektasi nilai teknologi, termasuk penyusunan aplikasi potensial, pertimbangan berbagai keuntungan, kemudian terhadap berbagai peluang, opportunity, dan perlindungan teknologi melalui paten. Nah, sesudah itu teknologi akan melalui tahapan demonstrating untuk menjelaskan kegunaan teknologi dan sekaligus menilai potensi komersialisasi dan dari teknologi. Teknologi yang berhasil dipromosikan ke target segmen yang dituju, tahapan tersebut disebut promoting stage. Ya, promoting stage. Fase terakhir adalah sustaining yang mencakup usaha untuk mempertahankan minat konsumen untuk tahap menggunakan teknologi yang sudah dikembangkan atau setia untuk mengikuti perkembangan teknologi selanjutnya. Nah, kemudian apa sih kaitannya dengan Randall Goldsmith ini? Nah, jadi Randall Goldsmith yang selanjutnya disebut sebagai model Goldsmith, di mana di dalamnya terdapat 3 fase, ya, concept phase, development phase, growth phase, ya. Yakni ya fase-fasenya itu ya. Di setiap fase Goldsmith melakukan analisis mengenai aspek teknologi, pasar, dan bisnis agar proses komersialisasi bisa dilakukan secara efektif. Dengan ketiga fase dan aspek tersebut membentuk matriks yang ada pada tabel ini ya. Nah, jadi seperti itu. Mengenai komersialisasi teknologi, kemudian komersialisasi teknologi Goldsmith. Nah, lanjut, industri 4.0. Revolusi industri generasi keempat, ya. Cyber physical systems, ya. Di mana segala hal ya telah diautomisasi, diintegrasikan data-datanya secara digital, disimpan pada big data, kemudian cloud computing, autonomous, ya, mesin yang bergerak secara mandiri, kemudian ada IoT, lalu ada data management. Nah, itu adalah komponen-komponen yang ada pada industri 4.0. Revolusi industri generasi keempat bisa dikatakan sebagai adanya ikut campur sebuah sistem cerdas, ya, dan otomisasi dalam industri. Hal ini digerakkan oleh data melalui teknologi machine learning and AI. Ya, revolusi industri 4.0 merupakan upaya transformasi ya menuju perbaikan dengan mengintegrasikan dunia online dan lini produksi di industri, di mana semua proses produksi berjalan dengan internet ya sebagai penopang utama ya. Jadi segala sistem ya,
semua divisi itu bisa diintegrasikan dalam satu tempat di waktu yang sama. Nah, seperti itu. Ya. Jadi singkatnya ya, industri 4.0 itu pelaku industri membiarkan komputer saling terhubung dan berkomunikasi satu sama lain untuk akhirnya membuat keputusan tanpa keterlibatan manusia. Ya, jadi kalau sebelumnya kan itu masih menggunakan semacam surat, ya, kemudian ada instruksi secara langsung, jadi nggak ada, ya, perlu waktu yang lebih lama. Jadi bisa diefisiensikan ya dengan hanya menggunakan komputer ya sebagai penopang utamanya. Secara singkat, industri 4.0, pelaku industri membiarkan komputer saling terhubung ya, mengenai mungkin bisa menggunakan kombinasi dari sistem fiksi cyber, Internet of Things, dan Internet of System, membuat industri 4.0 menjadi mungkin serta membuat pabrik pintar menjadi kenyataan. Nah, lanjut mengenai strategi bisnis ya. Strategi bisnis di era revolusi 4.0. Jadi strateginya itu bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menerapkan strategi digital marketing, selalu update dengan penggunaan teknologi. Karena teknologi itu selalu update ya. Kalau kita nggak mengikuti perkembangan teknologi, ya akan ketinggalan. Ya, sedangkan masyarakat itu terus melakukan pembaruan ya, atau mencari sesuatu yang lebih mudah. Ya, kalau teknologi-teknologi yang baru keluar seperti aplikasi itu kan ada pembaruan ya. Kalau kita nggak up to date dengan beragam aplikasi tersebut, wah, masyarakat pasti akan memilih ke teknologi atau aplikasi yang lebih terbarukan karena lebih mudah, mungkin lebih enak digunakan, lebih mudah dipahami ya, intuitif, dan juga mungkin lebih lebih nyaman lah ya digunakan semacam itu. Oke, kita masuk pada poin pertama dulu, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dari sebuah penelitian yang dilakukan oleh McKinsey, ya, Global Institute, diperkirakan bahwa 15% dari seluruh pekerja di dunia pada tahun 2030 akan digantikan oleh sistem automasi dan robot. Nah, jika prediksi itu benar ya, dengan kata lain banyak masyarakat yang akan kehilangan mata pencariannya, itu tentu akan membuat suatu perubahan yang sangat besar lah ya. Untuk menyesuaikan perkembangan zaman, para pengusaha besar perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusianya dengan memberikan pelatihan tentang penggunaan teknologi atau merekrut karyawan baru dengan spesialisasi tertentu yang lebih kompeten. Sementara bagi pengusaha yang bergerak secara perorangan, kita juga bisa memulai beragam pelatihan ya, mulai dari soft skill dan ilmu baru beririsan langsung dengan teknologi serta penerapannya dalam bisnis dan yang kita jalani. Dengan begitu, kita dapat ilmu baru yang dapat diterapkan untuk membuat bisnis dapat tetap melaju di industri era revolusi industri 4.0. Nah, kemudian menerapkan strategi digital marketing. Jika dahulu kegiatan pemasaran dilakukan secara konvensional, ya, beli langsung di pasar gitulah ya, secara langsung ya. Kemudian transaksinya juga menggunakan dana secara langsung ya, maksudnya uang nyata gitu ya, bukan menggunakan handphone yang tinggal pakai kode barcode gitu ya, bisa langsung dibayar. Sekarang di era revolusi industri generasi keempat ini, kita perlu mengubah pola pikir dengan menerapkan strategi digital marketing. Digital marketing atau pemasaran digital merupakan suatu aktivitas untuk mempromosikan sebuah merek, produk, ataupun jasa dengan menggunakan media digital yang dapat menjangkau sebuah merek konsumen tepat waktu, lebih personal dan relevan. Digital marketing memiliki tujuan untuk menarik konsumen dan calon konsumen secara cepat. Ya, kenapa? Karena ya penggunaan handphone ataupun laptop ya yang kita gunakan setiap saat itu kan pasti banyak iklannya.
Kemudian ada media-media sosial yang tentu di dalamnya itu orang memanfaatkannya ya sebagai media promosi. Nah, kemudian selalu update dengan penggunaan teknologi, kita sudah bahas ya. Jadi kita langsung saja ke slide berikutnya mengenai peluang bisnis di era revolusi industri 4.0. Nah, di sini ada marketplace ya, matching supply and demand. Kemudian ada payment, matching, billing and paying. Community network of contents, kemudian communication network for messaging, repository, supply library, dan search ya, matching, queries, dan information. Nah, peluang-peluang ini di bidang teknologi 5.0 peluang bisnis ya. Peluang bisnis ini sebenarnya nggak hanya mencangkup pada aplikasi media sosial gitu ya, tapi bisa juga dari beragam tempat ya. Pokoknya selama masih berkaitan dengan internet itu bisa digunakan ya. Contohnya seperti Wikipedia, YouTube gitu ya, Google. Itu kan tempat kita bisa mencari informasi. Jadi nggak hanya melalui Instagram kita melakukan promosi, jual beli, TikTok gitu ya. Kita bisa menggunakan beragam tempat ya, seperti YouTube mungkin. Ya biasa orang melakukan promosi, kemudian ada linknya yang dapat bisa langsung terintegrasi dengan website utama mereka ya, di mana mereka melakukan penjualan. Nah, peluang bisnis lain tersebut dilakukan oleh masyarakat luas ya, yaitu bisnis jual beli online. Kehadiran media sosial, marketplace, dan e-commerce yang semakin marak di Indonesia membuat siapa saja dapat menjajakan produk dagangannya secara online lewat platform tersebut. Masyarakat dapat menjangkau pembeli dan calon pembeli secara luas ya, dan tanpa adanya batas jarak. Tidak hanya itu, beberapa platform pun menawarkan berbagai kemudahan ya, cara pembayaran hingga promo-promo menarik untuk menggait ya, menarik minat para calon pembeli. Dengan demikian, bisnis kita pun bisa lebih berkembang dan produk pun semakin dikenal oleh masyarakat luas. Nah, seperti itu. Nah, lanjut ke Society 5.0. Nah, ini perkembangan masyarakat ya, dari masyarakat 1.0 ya, di mana mereka itu melakukan memburu ya. Kemudian ada masyarakat 2.0 ya, mereka melakukan bercocok tanam lah ya, seperti macam itu. Kemudian masyarakat 3.0 industri mesin. Kemudian ada masyarakat 4.0 teknologi informasi, dan masyarakat 5.0 masyarakat super cerdas. Nah, itu yang saya temukan ya informasinya mengenai perkembangan masyarakat. Nah, berdasarkan itu dengan bermodal alat tools seadanya juga menjamin kelompok manusia di era 5.0 ya. Jadi bermodalkan alat seadanya juga menjadikan kita kelompok manusia di era 5.0, membuat sebuah karya yang bernilai ya. Jadi masyarakat 5.0 itu disebut masyarakat cerdas ya, karena mereka bisa dengan bermodal alat atau tools seadanya untuk menjadikan manusia di era 5.0 semacam berinovasi ya, sehingga UMKM bisa mengambil peluang untuk berkolaborasi dengan konten kreator untuk memasarkan produknya lebih luas dan memperoleh target pasar yang sesuai harapan mereka dan menjadi konten kreator dan siap bersaing. Nah, itu salah satu contohnya. Oleh sebab itu, tantangan dan peluang dalam membangun inovasi, creativity, critical thinking, selanjutnya ada communication dan kolaborasi pada pembisnis UMKM
di era Society 5.0, dapat berubah pola pikir dan sudut pandang yang luas dari segala sisi, serta meningkatkan daya saing UMKM di bahkan sampai di era global. Dengan menjadi masyarakat 5.0, kita bagian dari perubahan untuk bisa mempersiapkan segala perubahan yang akan terjadi di masa yang akan datang, ya di masa depan. Dan berarti kita siap berubah membuat tantangan menjadi peluang, ya. Memiliki kesulitan menjadi kekuatan. Oke, saya rasa itu saja ya. Saya lupa tulis kata terima kasih di sini ya. Thank you. Thank you. Aduh. Thank you for your attention ya. Terima kasih atas kesempatannya ya menonton video singkat ini mengenai itu tadi ya, mengenai strategic teknologi commercialization industri 4.0 dan society 5.0. Baiklah, saya Eldi Muhammad Raldi, izin pamit. Oke.